Pak Budi mulai dulu pelajaran hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Sehat. Hari ini ada yang sudah masuk kan? Ini nggak masuk lagi. Biarin aja. Minggu sebelumnya di pelajarannya Pak Budi, Mas Aditira kayaknya nggak masuk. Iya Pak. Ada belum Mas? Siangan Pak. Oh siangan. Pantesan ya, saya kosong. Oke, untuk kalian semua, mungkin tadi Pak Budi sempat ada ya. Ini kan minggu-minggu cuacanya ada kurang mendukung sehingga kalian mungkin perlu menjaga kesehatan, perlu menjaga istirahat yang cukup. Kalau pulang ya jangan main-main, tapi sudah dulu di rumah. Kemudian kalau jajan juga tolong diperhatikan semuanya demi kesehatan kalian semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya minta salah satu pimpin doa dulu. Karena ini jam pertama, berarti kalian berdoa dulu, silakan. Siapa yang mau berdoa? Siap, doa dalam hati mulai. Selesai. Baik, di pertemuan yang sebelumnya, Pak Budi sudah sempat menyampaikan beberapa hal tentang pemanfaatan coding dan terutama kecerdasan artifisial. Kemarin Pak Budi sempat menanyakan ke kalian tentang apa itu KA atau kecerdasan artifisial. Itu hal yang mungkin masih agak asing untuk kalian, istilah baru ya, kemarin masih banyak yang belum mengenal. Tapi begitu Pak Budi bilang AI, langsung ngerti KB, karena semuanya sudah pernah memanfaatkan AI. Semuanya sudah pernah memanfaatkan ya AI ya? Apa contoh AI yang sudah pernah kamu pakai? Jadi paling banyak. Terus ada yang pakai ini, ada yang pakai meta gitu ya, di AI ya. Ada yang suka pakai AI ya untuk edit video? Belum, bikin prompt dari fotomu dibikin dari video gitu. Mungkin ada satu dua ya. Ada yang pakai View, ada yang pakai View dan sebagainya. Itu contoh-contoh perkembangan AI atau artificial intelligence. Kalau di bahasa kita, di bahasa pembelajaran kita disebut dengan kecerdasan artifisial. Nanti itu yang akan dipelajari. Nah, kalau kemarin-kemarin kalian sudah sempat memanfaatkan, tetapi mungkin barangkali kamu belum paham sebenarnya AI itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Nah, nanti hari ini di pertemuan kali ini, Pak Budi akan membahas tentang perkembangan AI dan beberapa hal tentang pengenalan AI untuk kalian. Bagaimana AI itu bekerja, kemudian di bidang apa saja, mungkin barangkali ada banyak hal yang belum kalian pahami selama ini. Baik, saya lupa. Nah, untuk pembelajaran tentang kecerdasan artifisial hari ini, nanti Pak Budi sudah menyiapkan paparan, ada beberapa slide yang mau saya sampaikan ke kalian. Nanti kaitannya dengan penggunaan AI. Sebelumnya Pak Budi mau membahas dulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini, targetnya apa, kita mau ngapain. Silakan boleh sambil dibaca. Hari ini target kita tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian nanti diajar untuk memahami dasar-dasar dari AI dan pengaplikasiannya dalam, karena kalian anak jurusan otomotif, berarti otomatis dalam dunia otomotif ya, dalam industri otomotif sekarang ini, karena perkembangan AI juga sudah merambah ke otomotif. Banyak sekali bagian-bagian dari industri otomotif maupun pemanfaatan otomotif yang memanfaatkan AI. Kemudian yang kedua, kalian diajar untuk mampu memahami perkembangan sistem AI dalam peningkatan efisiensi dan keselamatan perawatan serta perbaikan kendaraan. Kamu pernah dengar? Zaman sekarang itu ada pemanfaatan AI untuk memprediksi pada saat kamu masuk ke daerah yang besar. Nanti di situ dicek dengan menggunakan segala macam sensor kendaraan itu kira-kira 2-3 tahun ke depan prediksinya rusaknya apa, sejauh mana, itu sudah sampai segitunya kemampuan AI zaman sekarang. Nanti kita pelan-pelan akan mencoba mengenali. Kemudian yang ketiga, memahami tentang pengintegrasian AI dengan teknologi otomotif lainnya, menggunakan sensor, sistem kontrol dan lain sebagainya. Kita lanjut. Sebelum kalian lanjutkan, kita akan mengenal dulu. Kalian selama ini sudah memanfaatkan kecerdasan artifisial atau AI. Tetapi barangkali ada yang belum tahu
sebenarnya AI itu apa dari segi pengertian dan lain sebagainya. Kita akan mengenal satu persatu. AI atau dikenal dengan istilah kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia dan diimplementasikan pada mesin atau perangkat komputer, sehingga mesin atau perangkat komputer itu bisa meniru kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu yang dinamakan dengan AI. Jadi kalau kalian memanfaatkan selama ini berbagai macam AI dengan menggunakan ROM, kamu bisa memonitorkan dia untuk apapun termasuk misalnya ada tugas dari bapak ibu guru, kamu tinggal kasih promnya, tugas itu diselesaikan di apa namanya dalam istilah tanda kutip digarapke sama AI-nya, kamu tinggal cari, kemudian kamu kumpulkan sebagai tugas bapak ibu gurunya ketipu, kiranya kamu sudah paham mengerjakan tugasnya, ternyata kamu hanya jadi mesin fotokopi. Nah, dan seperti ini yang tidak boleh. Kalian memanfaatkan AI, tetapi salah pemanfaatannya. Jadi harus hati-hati, harus bijak dalam memanfaatkan AI. Jangan jadi ketergantungan dengan AI. Misalnya jadi tukang salin, tukang kopi, tapi tidak tahu pemahaman. Kalau memanfaatkan AI, harus tetap mengerti apa yang dihasilkan dari AI itu sebenarnya seperti apa, pemahamannya harus diutamakan. Gitu ya. Kemudian AI itu meniru cara manusia berpikir, mulai dari belajar, memahami, sampai dengan mengambil keputusan. Nah, contohnya ada yang pernah dengar chatbot. Chatbot itu contoh yang gampang kalau kamu WA ke beberapa orang tertentu itu sudah langsung dibalasi setiap saat gitu ya. 24 jam ya, contoh dari chatbot. Kemudian ada asisten virtual. Dan virtual itu bisa kamu tanyakan apapun, ada Google Assistant. Ada yang punya HP iPhone? Ada? Belum ada. Nah, di Google ada, tapi nggak pernah baik. Di HP iPhone itu ada asisten pribadi namanya Siri. Kita ada yang pernah memanfaatkan, kamu bisa berkata, kamu bisa apapun dengan asisten pribadi itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan Alexa. Mungkin kalau di Indonesia belum terlalu dikenal, tapi di luar negeri situs Amazon itu menyediakan asisten pribadi Alexa. Kemudian rekomendasi di YouTube. Pernah nggak kamu main YouTube? Gumun atau heran, kok itu gimana sih, aku senangnya lagu ini, dia selalu menyarankan hal-hal yang saya suka gitu. Atau misalnya kalau tidak di aplikasi TikTok, kamu main TikTok, selalu nanti yang muncul FYP-nya hal-hal yang kamu suka, yang kamu sering buka. Nah, itu juga salah satu kemampuan dari AI. Dia bisa memprediksi, dia bisa memperhitungkan video apa yang sering kamu tonton, video apa yang kamu tonton dari awal sampai akhir. Jika kalau misalnya kamu sekali aja nonton video dari awal sampai terakhir, maka nanti video-video serupa akan disarankan untuk kalian jadi di kamu, misalnya seperti itu. Lanjut. Kecerdasan artifisial atau AI itu bekerja dengan 3 tahap utama. Yang pertama ada masukan atau input. Jadi AI itu bisa menjawab semua pertanyaanmu, bisa membuat solusi dari semua permasalahanmu, karena dia memang pernah diberi input atau diberi data oleh pembuatnya, oleh kalian sebagai pengguna dan lain sebagainya. Data itu nanti akan dipakai sebagai patokan atau sebagai solusi dia dalam memecahkan masalah, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kemudian ada yang dikatakan dengan pelatihan model. Jadi AI itu akan mendalami setiap kali permasalahan yang kalian sampaikan kepada misalnya ChatGPT atau kepada Blackbox. Nanti permasalahan apapun yang kamu masukkan di sana akan dipelajari sama dia. Semakin banyak dia bekerja, dia juga akan semakin pintar, sama seperti kalian. Kalau banyak data, banyak belajar, kalau tidak. AI juga kayak gitu, semakin banyak masukan, semakin banyak informasi yang dia masuk ke dia, yang dia rekam, maka dia akan semakin pintar. Jangan bayangkan AI itu dari awal langsung pintar. Ada beberapa mungkin AI yang perkembangannya agak lambat. Kamu menanyakan sesuatu, mungkin ada yang tidak sesuai karena AI-nya belum mampu. Atau bahkan kadang-kadang kamu menanyakan, maaf, saya belum tahu informasi tentang itu. Pernah mungkin ada yang alami ya? Pernah. Salah satu contohnya misalnya, kamu kalau tanyakan di ChatGPT sekarang tentang Presiden Indonesia, tolong saya dijelaskan tentang Presiden Indonesia. Maka dia akan langsung menjelaskan dari awal. Presiden adalah pejabat gini dan seterusnya. Kemudian Presiden Indonesia itu dari presiden pertama siapa,
presiden kedua siapa, presiden ketiga siapa, sampai terakhir dijelaskan. Tapi ada sesuatu yang janggal, aneh, dan kamu boleh praktekkan nanti. Presiden Indonesia terakhir sampai dengan sekarang, menurut ChatGPT itu masih Joko Widodo. Ada yang pernah coba? Belum, nanti coba boleh setelah selesai pelajaran saya coba. ChatGPT siapa presiden Indonesia? Karena kemudian yang ketiga ada keluaran atau output dari hasil dia belajar, dari hasil dia membaca informasi yang dia punya. Itu nanti dia kalau kita kasih pertanyaan akan mengeluarkan solusi, memberikan output kepada kita sehingga kita bisa saya mengambil outputnya itu, mengambil informasinya itu. Nah sekarang kita mau coba melihat perbedaan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan alami yang dimiliki manusia. Sekali lagi, tadi saya sudah menyampaikan bahwa pembuatan AI itu digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki manusia. Banyak hal yang bisa lebih cerdas AI-nya, tapi beberapa hal AI itu lebih bodoh dari manusia. Nah ini kamu bisa buktikan. Sekarang kita bandingkan dulu saja karakteristik yang dimiliki oleh AI atau kecerdasan artifisial dibandingkan dengan manusia. Yang sebelah kiri itu mana? Ini ya berarti ya. Nah, yang dimiliki AI, yang sebelah kanan nanti yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, kecerdasan yang dimiliki oleh AI itu didapatkan dari belajar dari data yang dia punya, data yang dimasukkan atau diberikan ke dia. Kalau ada data yang kurang, ada data yang belum dimasukkan, maka otomatis dia tidak akan tahu. Mungkin kalau kamu tanya tentang hal itu yang dia tidak tahu itu, ya dia langsung menjawab, maaf saya belum pernah mendapatkan informasi tentang itu. Misalnya. Kemudian kalau manusia itu belajar dari pengalaman. Pengalaman kamu belajar di sekolah, pengalaman kamu bergaul di rumah. Di sana dikatakan pengalaman dan sosial. Sosial itu berarti pembelajaran kamu selama bermasyarakat. Dari situ kamu masih mengambil banyak hal. Etika yang harus kamu taati kalau bermasyarakat. Ada peraturan kajian tata tertib di sekolah yang harus ditaati, ada pelajaran yang harus kamu ikuti, harus kamu jalani, harus kamu ikuti tesnya biar bisa lulus dari sini. Nah, itu namanya belajarnya manusia. Nah, kemudian yang kedua, kecerdasan artifisial itu tidak punya perasaan, sehingga dia sangat A, B, C. Beda dengan manusia. Manusia itu punya perasaan dan emosi. Dan yang satu lagi yang tidak dipunyai oleh KA itu adalah moral. Jadi kalau KA, kamu tanya, ya sampai seperti Pak Budi bilang, ayolah, B, C. Tapi kalau manusia nanti masih terbatas moral. Oh, kalau saya ditanya ini, tidak boleh terjawab ini karena tidak sesuai dengan moralitas manusia, tidak sesuai dengan adat istiadat, tidak sesuai dengan perasaan atau hati nurani. Harus saya jawab ini untuk mengharuskan saya seperti itu. Itu yang disebut dengan perasaan atau emosi atau moral. Yang namanya robot kan tidak punya moral ya, tidak punya perasaan ya. Maka mungkin barangkali kalau itu yang terjadi hari ini, tapi kalau 2, 3, 4 abad yang akan datang mungkin beda. Kamu orang saya tahu lihat film futuristik di masa depan yang isinya robot yang akhirnya marah karena terlalu dikendalikan manusia. Akhirnya dia ingin membalikan situasi manusia yang mau dijadikan budak atau dijadikan pembantunya dia, sehingga dia membunuh manusia-manusia yang pintar. Akhirnya juga manusia-manusia yang bodoh yang ingin dipertahankan dia bisa dikendalikan. Nah, ini kan bisa terjadi kalau misalnya perkembangan AI itu di suatu perkembangan terus sampai dengan perkembangan yang tanpa batas di masa mendatang. Kemudian tiga, komputer itu tidak bisa berpikir di luar data. Kalau tidak punya data, maka ya itu dalam stop. Tapi kalau manusia itu punya organisasi, manusia punya inovasi, dia punya kreativitas, fleksibel. Jadi yang misalnya tadinya tidak tahu, karena dia akan berusaha bagaimana dia bisa tahu dengan cara apapun. Komputer kan kalau sudah nggak ya itu perbedaan karakter antara manusia dengan KA atau kecerdasan artifisial. Kita lanjut, bagaimana AI itu bisa bekerja. Nanti di sini akan membahas proses dan algoritma yang digunakan dalam mengoperasikan perangkat AI. AI
dalam kehidupan sehari-hari itu sudah biasa kalian gunakan melalui berbagai macam perangkat ya. Kamu setiap hari pegangannya gadget, dengan HP, mungkin ada yang pakai tab, pakai iPad, ada yang mungkin pakai laptop. Nah, di situ semuanya perangkat yang bisa dipakai untuk memanfaatkan AI. Kalian pakai apapun, bahkan sekarang WA aja ada AI-nya ya. Ada apa tadi Mbak Meta namanya? Kegunaan dari AI itu lewat smartphone, lewat notebook, lewat tablet adalah membantu mempermudah kalian dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Tetapi sekali lagi, seperti Pak Budi bilang tadi, jangan kebablasan karena digampangkan terus jaga tanpa AI nggak bisa apa-apa, nggak bisa mikir. Kalau kamu kebablasan ya itu, nanti akhirnya jatuhnya kamu hanya jadi tukang fotokopi, foto pakai AI. Bapak Ibu guru misalnya lagi ngajar matematika, baru nulis soal, kamu dari belakang langsung pakai HP yang canggih mesin, gitu, langsung cekrek, keluar soal belum rampung, jawabannya disebut dengan ini. Nanti udah langsung kamu nulis, nanti muridku pinter, ternyata hanya so, kamu hanya pinter nyalin, pinter ngakali, jangan sampai jadi yang seperti itu. Kemudian AI itu mulai dari asisten suara yang bisa mengenali suaramu, mungkin beberapa aplikasi yang bisa mengenali suara, kemudian kamu cukup ngomong saja dia bisa menyelesaikan apa yang kamu perintahkan. Sekarang mobil kan juga ada yang seperti itu ya. Misalnya Pak Budi yang pernah dengar karena belum pernah punya, ada mobil guling putarkan musik gitu. Nanti dia akan memutarkan musik yang ada di panel dashboardnya dia. Atau buka kaca, atau misalnya memperbaiki spion, itu sudah bisa dilakukan dengan hanya sekedar mengucapkan kata-kata. Dari mulai itu asisten suara sampai rekomendasi berbagai aplikasi dan berkembang terus menjadi bagian penting dalam setiap kehidupan kalian. Mulai dari tadi yang kalau disebutkan, kalian menggunakan Google Map, menggunakan aplikasi yang lain yang ada di gadgetmu untuk membantu otomatis tadi, untuk membantu mempermudah kalian dalam menyelesaikan segala macam aktivitasmu. Nah, sekarang kita akan coba mengenali, mungkin banyak yang sudah pernah kamu pakai berbagai macam aplikasi AI dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dalam bidang umum, dikenal ada asisten virtual. Tadi yang ini iPhone ternyata ada banyak ya. Ada yang namanya Siri. Atau mungkin kalau di WA-mu, di WA kalian itu ada Meta. Kamu bisa bercakap-cakap, bisa curhat lewat Meta, lewat ChatGPT, lewat aplikasi yang lain, asisten yang lain. Bisa dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Sama seperti kamu bercakap-cakap dengan temanmu atau dengan asistenmu, makanya disebut dengan asisten virtual. Kemudian rekomendasi belanja di Shopee, di Tokopedia, kamu kalau pernah beli ini sudah check out, harganya murah, baru judul saya murah mana mau harga kekunci, padahal tadinya nggak keluar pasti pencarian, gitu ya. Nah itu juga berkat kerja dari AI. Jangan dikira itu sembarangan ngirim ke kalian. Itu ada unsur AI-nya di sana. Kemudian navigasi dan mobil otonom menggunakan Google Map. Kemudian mobil yang disebut tadi mobil otonom atau self drive atau mobil tanpa supir. Contohnya mungkin mobil Tesla di Indonesia belum ada, jadi kita belum bisa banyak cerita ya. Mungkin kalau kamu hidupnya di Cina atau di Eropa sana bisa melihat dan bisa menyaksikan ada mobil yang bisa jalan sendiri tanpa sopir. Kemudian rekomendasi dari konten-konten di YouTube, Netflix, termasuk di dalamnya yang kamu setiap hari mungkin pakai TikTok dan lain sebagainya, kamu nyekrol itu selalu banyak yang muncul hal-hal yang kamu suka. Itu karena AI di sana, dia bisa memilihkan video yang cocok buat kamu, yang kira-kira kamu senangi yang mana. Nah, semua tadi yang saya sebutkan itu kan gratis semua ya, tidak ada yang dibayar ya. Cuma ada versi berbayarnya, misalnya kayak ChatGPT. Kalau kamu pakai versi yang free, yang gratis, nanti akan beda kalau misalnya kalian upgrade ke versi pro-nya. Fasilitasnya lebih banyak, kemampuannya lebih banyak, kerjanya lebih cepat. Kalau di GPT yang gratisan, mungkin nanti dibatasi, kamu pertanyaannya yang terlalu dalam itu dalam sehari hanya boleh berapa kali percakapan. Nanti kalau sudah bosan atau sudah mendekati limit, si ChatGPT itu akan mengatakan, hari ini saya sudah capek,
dilanjut besok ya gitu. Padahal itu sebenarnya secara halus dia pengen kamu itu migrasi ke yang pro yang bayar. Seperti itu cara kerjanya mereka. Jadi pelan-pelan nanti kamu dijerat sama dia, tergantungan sama dia terus harus membayar. Bisa jadi seperti itu, cuman belum tahu nanti ke depannya mau seperti apa. Nah kemudian kita akan mengenal juga manfaat AI di berbagai macam sektor. Misalnya di pendidikan ya, pendidikan kamu sudah terbantu dengan adanya AI, belajar lebih gampang. Bahkan tanpa guru sekarang kamu bisa mencari asisten pribadi tadi, belajar dengan menggunakan AI. Tanpa kehadiran guru kamu bisa memahami sesuatu dengan lebih cepat kalau kamu mau. Kemudian mempercepat diagnosis kesehatan dengan sekarang hasil pemeriksaan kesehatan misalnya hasil ronsen atau hasilnya MRI scan badan itu bisa dipakai menggunakan AI, nanti bisa diprediksi penyakitnya ini harus ditangani dalam tempo sekian. Mungkin nanti akan bisa diprediksi kalau ini tidak ditangani dalam waktu sekian orangnya akan meninggal dan sebagainya. Itu nanti akhirnya berakhir dengan menggunakan sampai dengan seperti itu perkembangan AI. Kemudian di pertanian, kalau di luar negeri sudah banyak yang tanaman pakai drone-nya sudah pakai AI, bagaimana yang sudah support dan sebagainya. Di Indonesia mungkin belum terlalu banyak pemanfaatannya. Dengan hanya memanfaatkan di dunia otomotif, jurusan kalian zaman sekarang itu yang disebutkan tadi, Pak Budi sudah sempat menyebutkan, yang kerusakan mesin bisa menggunakan sensor-sensor dan bantuan AI. Sehingga bisa memprediksi mungkin harus dari kayak di dunia busana atau di jurusan tata busana zaman sekarang membuat pola baju, membuat apa namanya pola batik itu bisa dengan cepat menggunakan AI. Kemudian perangkat kecerdasan artifisial di bidang umum ini biasa kamu pakai, ada ChatGPT bisa bantu kalian untuk nulis, bisa bantu kalian untuk apa namanya curhat dan lain sebagainya. Mungkin ada yang suka pakai black box, ada yang suka pakai Gemini, ada yang suka pakai. Nah sekarang saya pengen biar kalian juga nggak ngantuk, kalian berdiskusi dengan kelompok 4 orang aja ya, biar bisa efektif, biar tidak pada gandul. Karena kalau nanti kebanyakan anggota kelompok biasanya konsolnya dorong gandul, biar kakek temannya terus tidak mau berpikir. Tolong bantu ini pekerjaan kelompok, semuanya ikut turun rembukan, ikut berpikir, memikirkan apa yang nanti akan menjadi hasil diskusi kelompokmu. Nah, nanti saya berkelompok mencari, itu materi sudah dituliskan, kemudian hasilnya nanti dipresentasikan singkat di depan. Nah, kita akan memanfaatkan AI dalam hal ini yang biasa kamu pakai saja, mau boleh, mau black box boleh. Dipakai untuk apa? Untuk mencari ini. Dan diskusinya adalah pemanfaatan teknologi informasi termasuk di dalamnya kecerdasan artifisial dalam dunia otomotif. Sekali lagi kelompoknya 4 orang aja. Kemudian nanti kalian bekerja 4 orang itu, nanti waktu disiapkan ada lembar yang bisa dipakai untuk menuliskan hasil jawabannya. Nah, nanti yang dituliskan di situ atau mungkin jawabannya bisa dibuat langsung pakai Google dokumen juga boleh untuk dipresentasikan di depan. Itu aja. Sekarang mulai mencari teman kelompoknya. Mau pakai kelompok yang dulu pernah ada boleh. Sekarang mau cari dulu teman-temannya, pakai dengan teman siapa untuk bekerja dalam satu kelompok, silakan. Terus nanti komputer yang dimanfaatkan yang depan aja ya, karena komputer belakang tidak bisa masuk ke kamera, sehingga kalian manfaatkan di depan aja, dipakai untuk kerja, untuk diskusi. Itu ya Mas ya, biar orang kantor ya Mas. Baik, ayo silakan. Boleh bersuara, enggak apa-apa, sambil menjelaskan kelompoknya. Silakan boleh menjelaskan kelompoknya. Kalau memang posisinya di bawah langsung enggak apa-apa.
Yang sudah berkumpul dengan kelompoknya, silakan boleh langsung buka. Tapi ini jangan dibanting. Jalannya jangan ditutup ya, nanti Pak Budi kalau jalan ke sana. Yang tengah aja nggak apa-apa, kalau mau digeser ke sana. Beberapa komputer mungkin kalian perlu uji sebelum dia baru nanti kamu boleh atau bisa memanfaatkan stasiun itu atau langsung aja ya. Nanti hasilnya bisa ditulis di sini. Hasil diskusinya. Secara umum nanti kalau sudah baru yang spesifik. Ya, jangan hanya sekedar copy paste atau sama temannya.
Berarti kalau kita beli poin nanti dengan menggunakan prompt yang biasa kamu pakai kata-kata nanti yang akan muncul itu pembahasan secara umum. Mungkin poin-poinnya akan banyak dan nanti coba kita kombinasi dengan menggunakan prompt lain jadi seperti apa. Tapi yang pertama kamu buat yang umum ini aja dulu. Ya. Bisa seperti itu dulu ya. Kan masih umum-umum ya. Terus nanti ditanyakan lagi yang lebih yang jawaban umumnya itu. Kalau ada penjelasan singkatnya seperti ini, lebih bagus. Itu apa poin-poinnya? Kalau bisa yang ada penjelasannya, ada yang lain. Ini kan ada. Mana ya?
Itu kok udah ya? Wih, aku udah naik sama dulu. Kalau kamu udah ini kan satu orang oke. Ada masalah nih. Ada ya, ada. Sudah mulai aplikasi harus masih kesasar. Apa sih merasa kesasar? Kayak macam ini juga masih ada pelan-pelan dari mulai ada ya bisa menikmati stabilisasi yang kira-kira cocok buat kamu.
Pengalaman dan Sudah settingan alat.
Jangan terlalu banyak sanksi. Dari hasil pengamatannya Pak Abdi, hasil penelusuranmu atau hasil pemanfaatan AIB dengan kata kunci atau dengan prompt yang kalian masukkan, nanti akan menghasilkan banyak poin tentang pemanfaatan tentang pemanfaatan AI di dalam industri otomotif atau di dunia otomotif kalian. Nah, nanti kita akan mencoba membandingkan bagaimana kalau kamu memasukkan prompt-nya lebih spesifik. Setelah yang ini, setelah kamu mendapatkan berbagai macam pemanfaatan AI di dunia otomotif yang mungkin hanya dibahas kulit-kulitnya ini, nanti setelah ini kamu melakukan pencarian yang lebih dalam. Atau kalian melakukan yang lebih spesifik lagi sebagai bahan presentasi. Kamu nanti boleh pilih salah satu, misalnya pemanfaatan AI dalam kendaraan otonom. Memanfaatkannya bagaimana? Itu diceritakan lebih detail lagi. Nanti waktu dikasih contoh prompt-nya biar lebih jelas. Hasil pencariannya lumayan banyak ya. Kamu tolong pilih tiga saja yang menurutmu paling utama atau paling bagus. Cukup tiga aja dulu. Barangkali nanti beberapa kelompok menemukan pencariannya ada 10 lebih, dipilih aja. Nanti masih ada kertas lagi itu beres di sambil dirembuk nanti siapa yang mau memaparkan bagian mana di depan, mungkin nanti sampel saja, tidak semua kelompok masuk.
Nah, kurang lebihnya seperti ini. Tapi nanti setelah itu komunikasi dengan kamu membahas satu cuma dibuat lebih spesifik. Nanti kamu tambahin perubahan lagi. Ini kan dibuatkan desain tentang salah satu bisa pengenalan kritik. Nah, nanti aku kasihkan contoh. Hasil pencariannya secara umum saya kira sudah hampir semuanya selesai. Nah, sekarang untuk persiapan nanti maju presentasi, Pak Budi akan minta perwakilan beberapa kelompok. Tetapi kalian fokus ke salah satu pemanfaatan yang sudah kami temukan tadi dengan memanfaatkan AI. Nah, bagaimana biar bisa lebih fokus dan lebih detail? Kamu bisa menambahkan prompt-nya dengan
prompt yang lebih spesifik, memanfaatkan hasil yang sudah kamu temukan tadi, tetapi ditambahi dengan permintaan untuk menjelaskan lebih detail lagi. Saya kasih contoh, salah satu nanti silakan dilakukan menggunakan AI kalian. Terus hasilnya itu yang dipakai untuk maju ke depannya. Nanti disalin lagi, kemudian kamu pakai untuk diskusi maju di depan. Saya kasih contoh, silakan diperhatikan semua ke layar depan. Tadi hasil pencarianmu dengan menggunakan barangkali kata kunci atau menggunakan prompt yang umum itu akan membuat GPT-nya menampilkan berbagai macam pemanfaatan AI dalam bidang otomotif, tetapi hanya kulit-kulitnya, hanya poin-poin pentingnya saja, tidak membahasnya secara detail. Nah, saya ingin kalian nanti setelah ini lebih fokus, lebih detail lagi membahas tentang masing-masing pemanfaatan itu. Pilih satu saja, tidak usah semua. Misalnya, saya pengen milih yang pemanfaatan AI untuk sistem kendaraan cerdas atau sistem autopilot atau sistem self-drive. Nah, ini di copy aja. Kalian copy hasil yang tadi, kemudian buat chat baru, bikin new chat, kemudian kamu tambahkan kata-kata, tolong buatkan saya artikel lebih detail, atau kalau mau gampang, Pak Budi sudah mencoba ini, saya tambahkan kata-kata, bentar. Jadi saya minta AI tolong buatkan saya esai. Esai itu artinya menjelaskan lebih detail, sama seperti makalah tetapi tidak terlalu sedetail makalah, tentang tadi sistem kendaraan cerdas. Sekalian penjelasan awalnya tadi di copy sekalian. Jadi kata-katanya segini nih. Kemudian kamu minta GPT atau AI-nya untuk menjelaskan lagi, sehingga nanti hasilnya bisa lebih detail seperti ini. Nah, ini tolong dibuat seperti contohnya Pak Budi. Kamu boleh pilih salah satu yang tadi sudah kamu temukan. Boleh yang kendaraan cerdas, boleh yang maintenance cerdas, boleh sistem navigasi, boleh. Terus dibuat detailnya. Nanti yang dibahas ke depan detailnya itu. Atau ini contohnya, AI tolong buatkan saya esai tentang pemeliharaan dan diagnostik cerdas. Tadi di pencarian yang pertama, diagnostik cerdas itu meliputi apa saja, dituliskan sekalian di sini. Jadi perintahnya lebih detail, sehingga nanti hasilnya akan lebih detail dan lebih lengkap. Itu trik memanfaatkan AI atau memanfaatkan yang biasa kamu pakai, mungkin ChatGPT atau black box AI dan sebagainya. Paham ya maksudnya ya? Oke, silakan yang butuh kertas tambahan, kalau kertasnya yang tadi habis, kalau belum habis di sebaliknya aja, boleh diringkas, tidak harus disalin semuanya. Kalau butuh kertas tambahan ini masih ada, jangan boleh diambilkan. Cukup 20 menit kayaknya untuk yang kedua ini, terus nanti perwakilan beberapa kelompok masuk ke depan. Balik. Gimana? Saya tentang masih ada tuh.
Yang umumnya sekarang ganti kata-katanya bisa pakai seperti ini ya Pak. Terus yang kalimat panjangnya copy aja. Yang pencarian detailnya itu diringkas lagi boleh.
Disalin ringkas saja. Intinya, kalau yang pencarian pertama kan kamu tidak bisa menjelaskan internalnya di dalamnya seperti apa, hanya poin-poin kamu. Nanti pencarian yang kedua, setelah pencarian yang kedua itu baru kamu bisa menemukan detailnya penjelasan konkretnya. Sehingga kalau menyampaikan itu aja. Jadi kamu ringkas saja pakai bahasamu. Nanti untuk ditampilkan di dalam instrumen. 15 menit lagi mulai ada yang ini tak dibuatkan sama AI-nya juga boleh. Kalau dibuatkan yang mobilitas itu nanti juga akan disingkat. Kamu kan Sudah, penjelasan itu sudah. Nanti persiapan aja sampaikan ya sama-sama. Terus kamu biar cepat selesai. Dari kalau sudah detail nanti masih pakai itu. Tapi kalau belum detail cari pakai yang itu biar lebih detail. Nanti yang dipaparkan kan biar gampang ngomongnya. Tapi kalau pembahasannya misalnya yang 3 sudah lumayan konkret penjelasannya, boleh pakai. Kan ada yang cuma poin-poinnya tok suci. Boleh nanti kamu poin-poinnya baik, saya kira untuk diskusinya dicukupkan. Sekarang saatnya kalian masing-masing kelompok menyajikan hasil diskusinya ke depan. Apa yang sudah kamu temukan dalam memanfaatkan AI, ada yang pakai Gemini, ada yang pakai ChatGPT, ada mungkin yang pakai Deskbox. Silakan nanti dipaparkan sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya. Dari mulai yang pencarian pertama, kemudian bisa kalian bandingkan dengan pencarian kedua yang tadi Pak Budi minta untuk mencari lebih detail lagi. Gitu ya. Silakan Mas, itu yang kelompok pertama bisa maju. Perkenalan dulu ya, seperti biasa ya. Kalau aja namamu tidak kenal. Ini saya yang memoperatori apa ada yang mau memoperatori? Maju lebarnya pakai ini aja. Silakan, udah langsung presentasi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Muhammad Fadil Rian absen 18. saya
Dua absen 14. Saya Muhammad Wahid Mubarak dari absen 17. Saya Ahmad Yusuf absen 1. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan pemanfaatan dalam dunia otomotif. Ada banyak, sebenarnya ada banyak manfaat AI dalam bidang ataupun dunia otomotif. Contoh-contohnya seperti satu, mobil otonom. Kedua, sistem bantuan pengemudi. Tiga, pemeliharaan prediktif. Empat, optimasi rute dan navigasi. Kelima, personalisasi pengalaman pengemudi. Keenam, manufaktur dan perancangan. Tujuh, sistem keamanan. Tapi kita akan hanya membahas satu saja, tapi dengan penjelasan yang sangat detail. Mungkin kita akan menjelaskan apa itu mobil otonom. Kendaraan otonom ataupun biasa sering kita sebut mobil otonom adalah kendaraan yang mampu mendeteksi lingkungan sekitar dan beroperasi serta navigasi tanpa campur tangan pengemudi manusia. Teknologi ini menggunakan kombinasi AI atau Artificial Intelligence dan sistem pengemudi otomatis untuk merasakan, mengambil keputusan, dan merespon perubahan jalan secara real time untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan. Nah, kita juga akan membahas bagaimana sih cara kerja dari mobil otonom itu. Pertama, mobil otonom itu menggunakan sistem sensor, yaitu bisa kita lihat seperti mobil-mobil Tesla atau BMW. Mereka mempunyai kamera dan mempunyai tampilan ataupun layar untuk menunjukkan kita dari seperti itu pada kamera, menggunakan GPS atau navigasi untuk bergerak secara sendiri dan menemukan rute-rute yang lebih cepat. Kemudian menggunakan sistem keamanan seperti pengereman otomatis dan berbelok Secara otomatis. ya, secara otomatis. Bisa ya. Berdasarkan data ini, AI membuat keputusan saat berkendara seperti mempercepat, memperlambat, berhenti, ataupun berbelok dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang kedua mungkin bisa langsung maju. Baca nggak apa-apa. Jadi hasil kamar ini dicatat. Cari boleh. Sudah ya, sudah langsung masuk ke kamar. Oke. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Saya Muhammad Eki Absen. Saya Muhammad Wahid Mubarak absen 12. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan Pemanfaatan itu. pemanfaatan AI di bidang otomotif. sistem bantuan pengemudi, akses, advance, driver assistance system, Advanced Driver Assistance System. pengereman darurat otomatis, pengenalan rambu-rambu lalu lintas, adaptive cruise control, lane keeping assist. Ya, lanjut. Desa dalam kumpulan teknologi elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk membantu pengemudi dalam
mengemudikan kendaraan dengan lebih aman dan nyaman. Sistem ini membantu mengurangi resiko kecelakaan dengan memberikan peringatan atau bahkan mengambil kendali sementara dalam situasi tertentu. Manfaat ABS mengurangi kecelakaan akibat kesalahan manusia, juga meningkatkan kenyamanan pengendara, juga membuka jalan menuju mobil otonom. 4. Menambahkan nilai dan keamanan pengendara mobil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufik Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang pertama lebih fokus kepada penggunaan sistem cerdas dalam mengemudikan kendaraan ya. Dilanjutkan untuk kelompok yang ketiga. Ini para kartininya 10 TO1 karena hanya ada 4 anak di mana-mana gitu. Jangan sampai mereka menghasilkan aspirasi ya. Karena kalau tidak mereka nanti semangatnya jadi kurang. Satu-satunya penyemangat kan tempatnya ini ya. Sudah boleh diawali dari perkenalan lagi. Yang lain awal disimak di ini suaranya lemah lembut semua karena siang lapar kok ya. Agak keras ya, biar dengar temenmu. Oke. Tiga aja cukup mungkin. Ini temennya nggak ada dengar loh ya. Jadi satu-satu tambah satu lagi 4. Kamu dengar nggak? Dengar nggak? Ngomong gitu. Tahap awal dimulai dari perancangan konsep yang menggunakan fungsi dan fungsinya pengguna. Selanjutnya, fungsi ini mengembangkan komponen dari sistem pemrograman dan elektronik menggunakan perangkat lunak kami untuk menghasilkan program keselamatan. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir, kelompok yang keempat. Kamu membahas detail satu saja ya nanti. Satu pokok aja. Jelaskan seperti apa. Kita diminta yang penjelasan. Yang sudah ada di situ juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnawirawan Pratama, nama absen Jogja. Kenalkan nama saya Muhammad Nurul Syamsa Alsa dari absen 15. Perkenalkan nama saya Karnava, saya dari SMP Negeri Bataling. Nama saya absen Karena nama saya yang Garut biasa diukur gue. Pengembangan AI dalam bidang otomotif, yaitu tentang menciptakan kendaraan yang cerdas, aman, dan efisien. Teknologi ini tidak hanya terbatas pada mobil dan teknologi yang sering kita dengar, tetapi juga terungkap dalam mobil itu AI mobil konvensional yang kita pakai sehari-hari. Selanjutnya, yaitu pengembangan AI membuat pengalaman berbeda lebih personal dan menyenangkan. Infotainment dapat mempelajari kebiasaan pengguna dan penyesuaian kemampuan secara otomatis. AI juga dapat mendeteksi masalah kecil pada mesin, transmisi, atau sensor ADAS. Sekian. Sekian dari kami, terima kasih kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya minta perhatian. Saya dulu semuanya. Sepertinya untuk pertemuan hari ini hasil diskusinya sudah disampaikan semua di depan. Jadi pertemuan untuk pagi hari ini bisa saya cukupkan. Ada beberapa hal yang mungkin nanti bisa kita simpulkan dari pertemuan hari ini tentang bagaimana pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk terutama di bidang yang kami tekuni sekarang, yaitu jurusan otomotif. Kamu dari pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang menurut Pak Budi kalian nanti bisa dapatkan. Yang pertama tadi ada pemahaman tentang apa itu kecerdasan artifisial atau AI, bagaimana penggunaannya dan seterusnya. Kemudian perbedaan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia tadi sudah kita paparkan ya. Kemudian ada penerapan KA di berbagai macam bidang kehidupan, termasuk di dalam berbagai macam jurusan yang ada di SMK. Kalian juga tadi sudah dibenarkan dengan beberapa tools dalam penggunaan AI atau kecerdasan artifisial. Kemudian pentingnya bagaimana memanfaatkan kecerdasan artifisial, termasuk di dalamnya kolaborasi. Kalian tidak boleh menjadi ketergantungan dengan KA. Pak Budi berulang kali menyampaikan manfaatkan AI, manfaatkan kecerdasan artifisial itu dengan baik, dengan bijak. Jangan karena sudah ada AI, kamu nanti jadinya hanya bisa jadi mesin fotokopi, tukang kopi, kemudian disalin, dikumpulkan tanpa tahu sama sekali apa penjelasannya, tanpa bisa menjelaskan ulang. Kalau yang seperti itu artinya kamu jadi korban dari AI, bukan jadi orang yang memanfaatkan AI. Karena semakin ke depan akan semakin banyak bidang-bidang yang nanti akan dikuasai AI. Jangan sampai kamu ketinggalan dengan apa itu AI, tapi juga jangan sampai kamu menjadi korban seperti yang tadi kamu disebutkan. Ke depan mungkin akan semakin banyak pekerjaan kalian yang tergantikan dengan AI. Kalau kamu lihat sekarang di dunia manufakturing, industri otomotif, sudah banyak orang yang tidak dipekerjakan lagi untuk misalnya masang komponen-komponen. Semuanya sudah pakai dengan robot.
masang kap, masang baut, masang peralatan-peralatan lain, komputer-komputer lain dalam industri pembuatan mobil misalnya, itu sudah menggunakan AI semuanya. Apalagi di negara-negara maju kayak Cina, kayak Jepang, itu sudah meninggalkan tenaga manusia. Sehingga kamu harus siap, kamu harus bisa menguasai AI, sehingga mungkin kamu bisa memilah atau memilih opsi apa nanti yang akan bisa kalian pakai, misalnya di masa depan dalam mencari pekerjaan dan seterusnya. Kita lanjut, yang terakhir ada satu pertanyaan, mungkin bisa jadi PR buat kalian. Kira-kira menurut kalian sekarang ini ya, boleh dalam hal pemanfaatannya di jurusanmu, boleh dalam hal pemanfaatannya dalam keseharian kalian. Kira-kira menurutmu tools atau perangkat atau aplikasi AI yang paling kamu butuhkan dan paling bermanfaat buat kalian sekarang itu apa? Mungkin kalau di dunia pendidikan apa? Mungkin kalau dalam keseharian kalian apa? Mungkin buat yang hobi bikin konten itu butuh AI yang isinya edit foto jadi video, edit foto dari yang tidak bagus jadi bagus dan sebagainya. Satu orang dengan orang lain pasti nanti akan beda, gitu ya. Kemudian bagaimana kamu akan menggunakan kecerdasan artifisial di masa mendatang dengan baik dan dengan bijak, seperti wanti-wanti Pak Budi tadi, pesan saya tadi, jangan sampai jadi korban KA atau korban AI, sehingga kamu hanya jadi mesin fotokopi, misalnya dari soal, si foto, dapat jawabannya, dapat solusinya, dapat penyelesaian jawabannya, penyelesaian soalnya, tapi tidak paham apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Sepertinya sudah habis. Untuk pertemuan hari ini, tadi sudah kita simpulkan ya, apa-apa yang kalian dapatkan dari pertemuan hari ini. Setelah Pak Budi nanti jamnya siapa? Bapak Lama. Karena ini juga sudah mendekati jam istirahat, nanti kalian bisa meninggalkan ruang lab ini. Kemudian saya minta tolong bantuannya untuk jangan lupa men-shutdown, mematikan komputer sesuai dengan prosedur sebelum meninggalkan ruangan ini. Karena itu sudah mulai ya. Saya akhiri dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum.